pendidikan merdeka. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak. Saya akan melakukan praobservasi seperti yang Bapak sudah sampaikan kepada saya sebelumnya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Jadi tentu tujuan di sini adalah bagaimana supaya untuk membantu Bapak dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol santai saja, Pak. Nah, dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Nah, Bapak, dari obrolan ini, percakapan ini, apa yang Bapak harapkan? Terima kasih Pak. Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dalam kegiatan proses pembelajaran di satu. Oke, Pak. Nah, semoga ini dapat membantu, Pak ya. Dapat membantu. Kalau boleh saya tahu, besok Bapak akan memberikan materi apa? Insya Allah besok saya akan memberikan materi kepada peserta didik, yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi pada mata pelajaran IPAS kelas 5. Oke, dari proses pembelajaran itu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, Pak? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu sini peserta didik ataupun siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi atau sifat-sifat cahaya melalui percobaan yang sederhana. Kemudian yang kedua, sini siswa ataupun peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem penglihatan dan pendengaran manusia itu dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Oke, baik. Dari beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nanti, sehubungan dengan hal itu, persiapan apa saja yang sudah Bapak capai? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti FPP ataupun modul ajar, dan juga media pembelajaran dan bahan-bahan evaluasi seperti LKPD yang akan saya berikan kepada peserta didik. Oke, ini sudah sangat lengkap, Pak ya. Nah, perangkat yang Bapak sudah siapkan itu sudah ini sangat lengkap. Nah, terkait hal itu, apa kesulitan atau hambatan yang Bapak dalam menyampaikan materi ini? Berbicara mengenai kesulitan ataupun hambatan, tentu saya tetap akan mengalami hambatan itu karena di dalam satu ruangan ataupun di dalam satu kelas tentunya karakter peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap materi pembelajaran, ada pula yang sedikit lambat menangkap materi pembelajaran. Nah, dari tantangan dan hambatan ini, apakah Bapak punya strategi untuk mengatasi ini? Ya, saya akan memberikan strategi dengan cara saya akan menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi, yang beragam, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam pula. Nah, itu berarti Pak Albar ini sudah sangat mempersiapkan ya media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu tentunya ini sudah terlihat bahwa pembelajarannya nanti ini sudah berpihak kepada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemudian apakah masih ada yang kurang dari persiapan ini, Pak? Media pembelajaran yang akan saya buat saat ini masih dalam proses pembuatan Pak. Jadi kira-kira untuk menyelesaikan itu siapa yang bisa membantu, Pak? Di sini saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru yang ada di satuan pendidikan saya. Dalam hal ini ada Pak Irham yang dapat memberikan bantuan kepada saya dalam membantu saya dalam menyelesaikan media pembelajaran yang akan saya buat buat peserta didik. Insya Allah bisa membantu, Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Nah, kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini adalah kompetensi meningkatkan kompetensi ataupun kemampuan
dan meningkatkan kemampuan sosial emosional pada kegiatan pembelajaran. Ya, dari mendengar dari penjelasan Bapak ini akan mengembangkan kompetensi profesional dan kompetensi kepribadiannya, Pak ya. Nah, kemudian strategi apa yang Bapak lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak ini Bapak sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih lengkap tentunya, yang berpihak kepada peserta didik, di mana peserta didik dapat lebih nyaman, dapat lebih senang dalam mengikuti seperti pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional kepada siswa. Tentunya di sini peserta didik saya harus memberikan kepada peserta didik yaitu pembelajaran yang lebih menyenangkan dan nyaman. Bagus sekali Pak. Oke, baik, ini sudah sangat bagus Pak. Insya Allah saya bisa membantu Bapak. Kemudian dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi ini kita akan ngobrol kembali Pak ya. Lihat tentang apa yang belum dan sudah tidak terlaksana sesuai yang direncanakan dalam pengembangan kompetensi Bapak. Nah, untuk rencana pelaksanaan kedepannya nanti setelah melaksanakan observasi besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Baik Pak, terima kasih banyak atas terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita rencanakan. Tentunya harapan Bapak juga harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Jadi, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu coba ke kelas, pimpin teman-temannya dulu untuk berdoa, sekaligus pimpin teman-temannya untuk menyiapkan kelas ini. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengecek kehadiran siapa-siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Coba dengarkan namanya, kemudian tunjuk tangan ketika namanya disebutkan. Paham ya? Ya. Afla Al-Sabiyah, Ahmad Farhan, Ahmad Isyad, Isa Khairul Rahman, Fahri Al-Aqsa, Saldi Pratama, kemudian yang terakhir Tanri Maulia Mansur. Kegiatan pembelajaran ini siswa dapat memahami yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan sederhana dan pengamatan mengenai sifat-sifat cahaya. Mbak Esa Kaira, coba pimpin teman-teman yang melakukan ice breaking tepuk pelima. Tepuk pelima. Proyek. Muatan. Profit. Belajar. Pancasila. Pelima. Yes, yes, yes. Luar biasa mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya ingin membuat kesepakatan dalam pembelajaran.
Jadi kesepakatan pembelajaran yang akan kita buat pada pagi hari ini adalah yang pertama, kehadiran dan jadi maksudnya kehadiran dan kepatuhan di sini yang pertama adalah siswa diharapkan hadir tepat waktu. Apa yang kedua? menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Maksudnya di sini kita menghormati guru dan teman-teman kelas kita dengan berbicara sopan dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, Tidak mengganggu pembelajaran. maksudnya di sini tidak mengganggu pembelajaran. Di sini kita tidak harus menghindari gangguan selama pembelajaran itu berlangsung. Dalam kasus pertanyaan ataupun diskusi, angkat tangan dan tunggu giliran Anda bicara. Ketika sudah dipersilakan bicara, baru bicara. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian. Apa ada yang tahu apa itu cahaya? Yang tahu silakan angkat tangan. Oke, Isra Kaira. Cahaya adalah seperti cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya lampu. Apa ada yang lain yang tahu apa itu cahaya? Coba yang lain. Ada yang bisa memberikan jawaban yang lebih spesifik tentang apa itu cahaya? Atau sifat-sifat cahaya atau sumber-sumber cahaya, ada yang tahu dari mana sumber cahaya itu berasal? Apa sumber cahaya yang paling mendasar? Apa sumber cahaya yang paling mendasar? Adalah kedua. Apa ada sumber cahaya yang lain? Iya, betul sekali. Cahaya ada berapa? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Dan yang terakhir. Ketika cahaya yang dihalangi, dia akan membentuk sebuah cahaya dapat merambat. Melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Kemudian yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Coba ketua kelas jelaskan. Yang keempat, Selain bisa menembus benda-benda, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat agaran dan baru melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Gerak lurus, kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat bisa melihat bentuk atau objek. Selain itu, menulis konsepsi lainnya. saya membagikan LKPD. Ya, terlebih dahulu kita akan membuat kelompok terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu saya akan membuat kelompok di mana kelompoknya terdiri dari 5 kelompok. Jadi meskipun kita berada di kelas yang jumlahnya 25 orang, jadi otomatis siswa dalam setiap kelompoknya ada 5 orang, ya, ada 5 orang. Jadi saya akan menentukan kelompok, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini anak-anakku sekalian kerjakan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Jadi di sini kalian dituntut dapat bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya. Ya, coba kelompok 1. Sudah sekalian, silakan ikuti perintah apa yang diminta oleh lembar kerja peserta didik. Ya, silakan
perintah apa yang diminta oleh teman-teman kelompok yang lain bahwa ini hasil percobaan dari kelompok 5. Cahaya laki-laki dan diri bawah cahaya matahari. Ketika anak laki-laki itu membelakang, maka pensil maka Perhatikan gambarnya. sehingga sifat cahaya bisa diberikan. Lihat. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus, kemudian yang kedua cahaya dapat dipanjangkan, kemudian yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan, kemudian yang keempat apa yang keempat? Cahaya dapat dibiaskan. Dan kelompok 5 ini kelompok 5 menjelaskan bahwa seorang anak laki-laki berdiri di bawah sinar matahari. Kemudian ketika anak laki-laki itu membelakangi matahari, maka terbentuk sebuah bayangan. Jadi percobaan ini menjelaskan bahwa sifat cahaya yang dijelaskan pada kelompok 5 adalah ketika cahaya menghalangi maka akan membentuk sebuah bayangan. Jadi ini adalah sifat cahaya yang ke-6. Ya, oke, yang ini coba Cipini keondang dia. Guru penggerak Jangan menjadi keras, jangan. transformasi pendidikan untuk mencapai profil guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak bukan pendidikan. Guru penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ini. Di sini ada pengajar praktik Guru Teknik bersama dengan Pak Akbar kelas 5. Bagaimana kabarnya Pak kali ini? Ibu, bagaimana kabarnya? Baik Pak Albar, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Nah, namun juga sebelumnya kita sudah laksanakan pra observasi. Nah, di dalam kelas tadi sudah berjalan selama 2 jam. Bagaimana perasaan Bapak
Bapak menilai diri sendiri dalam kegiatan pembelajaran tadi, Pak? Kalau saya menilai diri pribadi saya tentunya masih banyak yang perlu saya pelajari, masih banyak yang perlu saya perbaiki. Jadi saya garis bawahi di sini adalah saya perlu meningkatkan mengenai manajemen waktu dan kelas selama proses pembelajaran. Walaupun beberapa bagian pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi baik ya Pak, kalau boleh sebelumnya saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak selama observasi berlangsung dari kelas. Baik Pak, menurut pengamatan saya pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Albert tadi ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di mana tujuan pembelajaran yang Pak Albert sampaikan pada saat observasi adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan yaitu kemampuan kolaborasi interaktif murid, di mana murid dapat berpikir kritis dalam mengamati dan menganalisis sifat-sifat cahaya yang ada di sekitar mereka. Nah, di sini sudah nampak pembelajaran tadi di kelas bahwa murid-murid itu tampak lebih aktif untuk diskusi dan bertanya, kemudian dengan menggunakan strategi diskusi kelompok tadi serta model pembelajaran kolaboratif yang Bapak gunakan tadi selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, kemudian materi siswa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang dengan model yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pendapat Pak Albert mendengarkan hasil observasi yang saya sampaikan tadi Pak? Menurut pendapat saya terkait strategi mengenai diskusi kelompok, di sini tentunya peserta didik atau murid lebih aktif lagi di dalam kelas, berinteraksi dengan teman-teman sekelompoknya dan berinteraksi dengan lawan-lawan kelompoknya, sehingga melalui pembelajaran yang sudah saya berikan, saya sudah cukup ataupun sangat puas dengan hasil yang sudah saya berikan, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik Pak, selanjutnya kira-kira kendala yang Pak Albert hadapi selama pembelajaran tadi? Tentunya di setiap pembelajaran yang kita lakukan tentu ada permasalahan di dalamnya. Kendala yang saya alami selama proses pembelajaran itu adalah mengenai proses manajemen waktu. Di sini pada saat di dalam kelas interaksi antar siswa dengan teman-teman yang lainnya itu berjalan cair dan asik, dan waktu itu berjalan seakan-akan waktu itu cepat habis Pak, sehingga materi yang seharusnya saya berikan kepada peserta itu tersampaikan dengan baik, karena persoalan waktu yang tidak baik menurut saya yang saya sampaikan kepada peserta didik sehingga memicu waktu habis sehingga materi tidak tersampaikan. Oke, baik Pak. Jadi kendalanya di sini Pak adalah manajemen waktu seperti yang tadi disampaikan dalam proses pembelajaran. Nah, dari kendala yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa rencana tindak lanjut selanjutnya? Rencana saya ke depannya saya akan membuat jadwal yang lebih tepat lagi, jadwal yang lebih padat kepada peserta didik, serta memberikan batasan waktu terhadap aktivitas setiap pembelajaran yang saya berikan melalui sintaks pembelajaran. Oke, baik Pak. Nah, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, dengan melakukan pembatasan waktu, tentunya pembelajaran ini bisa lebih terstruktur, Pak. Nah, lantas siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak dan kapan bisa melaksanakan rencana ini, Pak? Tentunya di sini Pak saya akan meminta bantuan kepada teman-teman rekan sejawat guru yang ada di sini dan membantu saya dalam hal manajemen waktu yang baik dan benar, sehingga untuk pelaksanaannya ke depannya insya Allah kami akan melakukan secepatnya dan sesegera mungkin setelah kita setelah Insyaallah, Pak ya. Jadi ini rencananya sangat luar biasa Pak ya. Semoga ini bisa dilaksanakan dengan segera dan bisa berjalan dengan baik.
tentunya saya menunggu kabar selanjutnya dari Bapak hasil observasi kita kali ini. Saya catat dan mungkin sebentar ada yang perlu ditandatangani terkait hasil supervisi yang sudah